tempat kami sediakan, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang ada di Masjid At-Taqwa juga yang sudah tergabung di Zoom, ada 16 peserta di luar sana dari Masjid Nurul Iman, juga masjid-masjid lain atau Bapak Ibu yang bergabung dari luar kota, dari Jogja, dari Padang, dari Tasik, dan sebagainya. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah senantiasa mengkaruniakan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, termasuk nikmat iman dan nikmat Islam yang mahal, yang Allah berikan. Semoga kita istiqomah berada di jalannya. Dan Bapak Ibu, menjelang jam 6 atau waktu syuruk nanti, kita akan lanjutkan pembahasan kita, kitab Al-Hidayah fi Masailul Fiqh Muta'aridah. Kita masih membahas tentang terkait sholat sunat, ya, dan izin share screen. Pembahasan sekarang tentang adamu nawafil ar-ratibah fis safari ghairil fajr, tentang tidak adanya sholat sunat bagi orang yang melakukan perjalanan selain dari sholat fajar. Ya, kita sudah membahas sebelumnya tentang salat-salat sunat, khususnya salat rawatib. Kemudian ada salat sunat rawatib yang paling muakkadah, paling dianjurkan, yang tidak pernah Rasul tinggalkan, dan pahalanya luar biasa, yaitu qabla subuh. Rakaataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Khairud dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Di pembahasan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW sangat menganjurkan, bahkan kita sudah bahas pekan lalu, ada para sahabat, beberapa sahabat yang bahkan ketika tertinggal sholat qobliyah, lalu melakukan sholat qobliyahnya setelah sholat subuh. Ketika Rasul mengatakan, as-salata rakaataini ba'da subhi, apakah engkau sholat 2 rakaat setelah subuh? Maka sahabat tadi menjawab, lam usalli qoblaha, saya belum sempat sholat qobla subuh. Maka Rasulullah membolehkan, ya, tetapi jangan menjadi kebiasaan. Rasul begitu. Dalam riwayat lain, ada sahabat yang juga sholat qobla subuhnya setelah sholat subuh, dan Rasul menegurnya dan bertanya, sholat apa yang kau lakukan? Maka sahabat yang jawab, saya belum sholat qobla subuh. Dan Rasulullah kemudian diam. Nah, para sahabat mengatakan, annaka sami'tahu muwaqifan, bahwasanya diamnya Rasulullah menandakan bahwa Rasulullah sepakat, artinya membolehkan bagi yang belum sempat sholat qobla subuh dan sholat subuh sudah didirikan, maka dia boleh melakukan setelah sholat subuh. Tapi sekali lagi catatannya, bukan menjadi kebiasaan, tidak menjadi kebiasaan, tapi dalam 1-2 kondisi yang memang tidak sempat. Dan bagi orang yang sudah membiasakan, senantiasa membiasakan sholat qobla subuh di luar kesiangan tadi. Begitu. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan bagaimana sholat rawatibah, sholat rawatib bagi orang yang safar. Sini judulnya sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan, ya. Adamu nawafil rawatibah fis safari ghairil fajri. Jadi tidak adanya sholat tarawatib dalam keadaan safar, kecuali sholat fajar. Jadi sekali lagi,
Pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan perjalanan harus atau tetap melakukan sholat qobliyah ba'diyah? Pertanyaannya itu. Apapun di sini poinnya sudah disebutkan, ghairul fajri. Artinya adamu nawafil, tidak ada sholat sunat dalam keadaan safar kecuali sholat qobliyah subuh al-fajr. Nah, itu penjelasannya apa judulnya. Nah, dari judul itu penjelasan hadisnya seperti ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya bil Muzdalifah jami'an. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya jami'an. Jami'an di sini dengan dijamak. Ya, bisa diartikan berjamaah jami'an itu atau jami'ah menjamak. Maksud di sini menjamaah, tapi mungkin juga berjamaah karena ada Ibnu Umar di situ. Ya. Bil Muzdalifah, di Muzdalifah. Berarti kalau di Muzdalifah kemungkinannya juga ini sedang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Kullu wahidatin minhuma iqamah. Setiap salah satu dari keduanya diawali dengan iqamah. Jadi qomat dulu. Qomat untuk maghrib, qomat untuk isya. Jadi berarti kalau menjamak maghrib dan isya, di situ dilakukan 2 kali qomat. Karena kullu wahidatin. Setiap satunya. Berarti dari 2 itu, tiap satunya adalah qomat dulu. Walam yusabbihu bainahuma wala ala asarin wahidatin minhuma. Dan tidak salat sunat, ya. Wala yusabbihu bainahuma, tidak yusabbihu di sini menunjukkan kepada salat, ya, kata tasbih sebenarnya. Di antara keduanya wala ala asarin wahidatin minhuma. Ya, jadi tidak salat sunat di antara keduanya, wala asarin wahidatin minhuma, dan tidak juga setelahnya. Jadi tidak ada qobliyah maupun ba'diyahnya. Begitu ketika salat dalam keadaan safar tadi. Artinya ketika menjamaah salat, maka tidak ada qobliyah ba'diyahnya. Kalau dijamak, misalkan maghrib dengan isya, lalu kita qobliyah ini qobliyah maghrib atau qobliyah isya. Karena kan dijamak maghrib dan isyanya. Demikian pun ba'diyahnya. Ini ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya. Karena dijamak maghrib dan isyanya. Ya. Nah, ternyata Rasul tidak melakukan. Walam yusabbihu bainahuma wala ala asarin wahidatin minhuma. Tidak melakukan sebelumnya atau setelahnya. Di antara kedua itu melakukan salat sunnahnya. Rawal Bukhari, Nurul Autor, dalam kitab Nurul Autor, riwayat Imam Bukhari, kitab Nurul Autor, jilid 3 halaman 248. Penjelasan berikutnya. Hadatsana Abdullah bin Musallamah bin Qu'naib, hadatsana Isa bin Khafas Ibnu Asim bin Umar bin Khattab an abihi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muslamah, ya, Muslamah namanya, bin Qu'naib, telah menceritakan Isa bin Hafs bin Asim Ibnu Umar bin Khattab dari bapaknya. Kalau Umar bin Khattab dari bapaknya, dari Umar, ya. Qala, dia berkata, Sabahtu bin Umar fi tariq di Makkah. Aku pernah menyertai Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan di Makkah. Qala, lalu dia berkata, Fasholli lana dhuhra raka'ataini. Lalu Ibnu Umar salat duhur bersama kami 2 rakaat. Summa aqbala wa aqbalna ma'ahu hatta ja'a rihlahu wa jalasa wa jilsana ma'ahu. Lalu kemudian aqbala wa aqbalna ma'ahu. Ya, kemudian dia pergi bersama kami hatta ja'a rihlahu, sampai kemudian datang dari perjalanannya,
wa jalasa jalsana ma'ahu, dan duduk bersama kami, dan dia duduk dan kami pun duduk bersamanya. Fahanat minhu iltifatuhu nahu haitsu shalla fara'a nasan qiyaman. Lalu kemudian suma aqbala wa aqbalna mau fahanat mahu iltifatahu nahu haitsu shalla fara'a nasa qiyaman. Nah, pada saat itu Umar melihat orang-orang berdiri salat. Lalu dia bertanya, "Ma yasnau haula?" Apa yang mereka perbuat? Qultu yusabbihun, mereka sedang salat. Ya, salat kata lain dari salat yusabbihun. Kalau di sini dalam hadis seperti yang pertama yusabbihun itu dari kata sabaha, memasucikan Allah. Maksudnya mereka sedang salat. Kalau kuntum musabbihan atam tu salati, lalu kemudian bertanya, adakah andai kamu salat tentu lebih baik disempurnakan salatku? Yabna akhi, wahai anak saudaraku, inni sabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safar falam yajid ala rakaataini. Maka kemudian dikatakan oleh Ibnu Umar, ya, wahai saudaraku, sesungguhnya aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis safar, dalam satu perjalanan. Falam yajid ala rakaataini, dan tidak menambah dari 2 rakaat itu, hatta qabdahullahu, tidak pernah lebih dari 2 rakaat, hatta qabdahullahu, sampai Allah memanggilnya. Artinya sampai Rasulullah wafat, dalam perjalanan Rasul melakukan safar 2 rakaat. Wasabahtu Abu Bakr falam yazid ala rakaatain hatta qabdahullah. Juga aku pernah menyertai salat bersama Abu Bakar dan tidak pernah menambah Abu Bakar kecuali 2 rakaat saja, hatta qabdahullah, sampai beliau wafat. Dia tidak ditambah kecuali salat yang dikosor, salat yang di zamannya itu 2 rakaat saja. Wasabahtu Umar falam yazid ala rakaataini. Aku pun pernah salat bersama Umar dan dia tidak menambah dari 2 rakaat itu, hatta qabdahullah, sampai Allah memanggilnya, sampai beliau wafat. Summa sabahtu Utsman falam yazid ala rakaataini hatta qabdahullah. Juga aku pernah salat bersama Utsman dan dia tidak menambah sampai beliau meninggal, kembali kepada Allah. Wa qad qala Allahu, lalu kemudian Ibnu Umar membacakan sebuah ayat, ya, surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, pada diri Rasulullah bagi kalian adalah uswatun hasanah, contoh terbaik. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim jilid 1 halaman 278. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di hadis kedua ini menguatkan bahwa ketika dalam keadaan safar, Rasulullah tidak menambah rakaatnya kecuali rakaat yang wajib saja. Kalau sholat duhur ya 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, tidak menambah lagi. Kalau maghrib dan isya, maghribnya 3, isyanya maghribnya tetap 3, isyanya 2, tidak menambah lagi. Demikian pun yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman. Artinya itulah contoh yang dilakukan ketika dalam keadaan safar tidak melakukan ibadah sholat sunatnya lagi, atau tidak melakukan sholat qobliyah atau ba'diyahnya. Tidak ada nafilatul rawatibah, tidak ada sholat sunat rawatib yang dilakukan dalam keadaan safar. Rasulullah SAW itu pernah bersafar ke Mekah, Rasul sudah jadi penduduk Madinah, ya, hijrah ke Madinah, Rasul menjadi penduduk Madinah itu 18 hari. Dan selama 18 hari itu Rasulullah safar. Rasulullah melakukan jama dan qasar salatnya. Jama dan qasar. Fala tukhsiru salatahum. Sebenarnya ayat tentang qasar ini kita bisa baca di surat An-Nisa, itu dalam keadaan perang. Wa in khiftum ala tukhsiru. Jika kalian takut kepada siapa? Kepada orang-orang yang memusuhi waktu itu, orang-orang kafir. Takut, khawatir bahasanya, maka
Fala tuksiru. Boleh atau tidak mengapa kalian mengkosor salat kalian. Nah, artinya adanya kosor ini karena kondisinya khawatir, dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak perang? Bagaimana kalau dalam keadaan aman, tidak dikejar musuh, tidak berhadapan dengan orang kafir, apakah mengkosor lagi? Pertanyaan ini sudah dilakukan oleh Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kunna aminan. Rasulullah sekarang sudah aman. Islam sudah banyak, kemudian tidak lagi dalam peperangan, tidak dikejar dari musuh. Bagaimana kalau dalam keadaan safar? Maka Rasulullah kemudian menjawab, fa'innahu sodaqatun. Lakukan, itu sodakoh dari Allah untukmu. Nah, jadi kalau sekarang pun kita tidak perang, tidak khawatir, lalu kemudian keadaan safar, maka lebih utama tetap melakukan jamak qashar, karena itu sodakoh dari Allah. Sodakoh itu dalam artian kebaikan, gitu ya. Jadi kebaikan. Bagaimana kalau itmam atau tambah menyempurnakan? Sebenarnya boleh juga, boleh. Tetapi kalau kita ngambil kepada hadis riwayat Imam Bukhari itu, tentu akan lebih baik kalau mengambil sedekah dari Allah. Fa innahu shadaqatun, kata Rasulullah, itu adalah sedekah, maka ambillah. Jadi kalau ada sedekah, kebaikan kan diambil, jangan disia-siakan. Begitu. Ini contoh terbaik dari Rasulullah, uswatun hasanah, Rasul contoh terbaik. Wa muraduhu an-nafilah ratiba ma faraid kasunnati dzuri wal asr wa ghairihima. Yang dimaksud dengan nafilah ratiba, salat sunnah rawatib itu adalah yang ratibah ma'a faraid, yang berkaitan dengan salat fardu. Ratib itu jadi bahasa Indonesia, tertib. Dari kata rataba yartibu tartiban. Tertib itu kan berurutan, berkaitan. Ya, kalau salat qobliyah, ba'diyah, qobla duhur, ba'da duhur terkait dengan salat duhurnya. Salat tahajud tidak ada kaitan dengan salat duhur. Ya, waktu dan keadaannya berbeda. Yang dimaksud al-faraid di sini kasunnati dhuhri wal asar, seperti salat duhur atau asar atau yang lainnya ya. Jadi terkait dengan salat fardu, apakah qobliyah ba'diyah, baik di salat yang lain. Min wa ghairha min maktubah. Salat duhur, asar yang lainnya yang wajib, diwajibkan. Jadi semua dimaksud dengan salat rawatib adalah salat yang terkait dengan fardu, baik sholat fardunya duhur, asar atau yang lainnya. Yang lainnya berarti maghrib, isya, subuh. Wa amma nawafil al-mutlaqah faqad kana Ibnu Umar yaf'aluha fis safar. Adapun sholat sunat yang mutlak, ya. Jadi sholat sunat yang mutlak maksudnya adalah sholat sunat yang terpisah, tidak rawatib, ya, tidak terkait atau tidak termasuk qobliyah ba'diyah, maka Ibnu Umar melakukan dalam keadaan safar. Nah, nanti ada pembahasan setelah ini ya, judulnya adalah bagaimana salat sunat mutlak dalam perjalanan. Hadis yang keempat, maaf ini karena saya moto ini tidak punya PDF-nya, jadi saya foto, saya pindahin, motonya miring. Mudah-mudahan Bapak Ibu di rumah tidak ikut miring. Tuh, lihat tulisannya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan wa kana min hadiyati sallallahu alaihi wasallam fi safaril iktisari 'alal fardi wa lam yafadu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnata qabliha wa la ba'daha ila makana min sunnatil witr wal fajr fa innahum lam yakun yad'uha hadiran wala safaran. Ini kesimpulannya ya menurut Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya wa kana min hidayati sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisafari, dalam keadaan safar, iktisarun alal fardi walam yahfadu anhu. Rasulullah mengqashar salat fardu walam yahfadu anhu, dan tidak ada meriwayatkan yang lain annahu sallallahu alaihi wasallam sunnatal salatu qabliha wala ba'da.
Tidak ada riwayatnya Rasul melakukan salat qobliyah atau badiahnya. Ketika keadaan perjalanan, salat wajibnya di kosor, salat sunatnya tidak dilakukan, baik qobliyah maupun badiah. Ila makana min sunnatil witri wal fajar, kecuali salat sunat witir dalam keadaan safar pun Rasul tidak pernah meninggalkan, dan salat sunat fajar qobliyah subuh dalam keadaan perjalanan pun Rasul tidak meninggalkan. Fa'inahu lam yakun yad'uha hadiran wala safaran. Ini sesuatu yang Rasul tidak pernah meninggalkan, baik dalam keadaan mukim, hadir, ya, tidak bepergian, ataupun dalam keadaan safar, bepergian. Jadi kesimpulannya, sekali lagi, berdasarkan keterangan di atas, dalam perjalanan itu tidak ada sholat sunat rawatib, kecuali qobliyah subuh, tetapi sholat sunat yang lainnya seperti tahiyatul masjid, tahajud, itu disyariatkan, boleh. Contohnya Ibnu Umar melakukan. Rasul melakukan witir. Witir ini bisa jadi dimaknai sholat witir 1-3 rakaat atau dimaknai sholat tahajud. Dalam keadaan safar boleh, tidak boleh. Tapi sholat sunat rawatib qobliyah badiah tidak dilakukan, kecuali qobla subuh saja. Itu kesimpulannya. Yang kedua, nanti setelah ini kita tanya jawab supaya cukup waktunya, ya. At-tanfalul al-mutlaq fis safar. Disyariatkannya salat sunat mutlak dalam keadaan safar. Mutlak di sini bukan mutlak bahasa Indonesia, tapi mutlak bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu ada disebut dengan mutlak, lawannya muqayyad. Artinya mutlak itu am, muqayyad itu khas. Am itu khusus, khas itu am itu umum, khas itu khusus. Jadi ada umum, ada khusus. Lawan umum adalah khusus. Lawan mutlak adalah muqayyad. Yang dimaksud mutlak di sini adalah salat sunat pada umumnya. Artinya di luar salat safar, di luar salat rawatib dalam keadaan safar disebut salat mutlak. Apakah itu syukur wudu, tahiyatul masjid, tahajud, witir, dua, itu namanya salat mutlak. Salat sunat umum, bukan rawatib yang terkait dengan qobliyah badiah. An Ibnu Syihab an Salim an abihi qala, dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatin ay wajhu tawajjahu wa yuwattiru alaiha ghairu annahu la yusalli al-maktuba alaiha, rawahu Abu Dawud. Dari Syihab bin Salim dari bapaknya dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati. Rasulullah salat. Disebut sekali lagi dimaksud di sini salat bukan bertasbih saja, gitu ya. Salat ala rahilatin, di atas kendaraannya. Jadi termasuk juga bagaimana syariat salat kendaraan dimasuk dapat di sini. Ay wajhu tawajjahu. Lalu kemudian dia mengarahkan kemana kendaraan itu mengarah. Dulu kendaraannya Rasul memakai unta, ya. Kemana unta itu mengarah, maka Rasul menghadap kemana unta itu pergi. Wa yutiru 'alaiha ghairu annahu la yusalli al-maktuba 'alaiha. Nabi kemudian selalu salat witir dalam kendaraan itu, hanya saja Rasul tidak melakukan kendaraan di atas, salat fardu di atas kendaraan. Ini terkait dengan salat safar berkendaraan, Pak. Sebenarnya Rasul melakukan sholat di atas kendaraan, bukan di dalam, karena Rasul di atas unta. Ya, kalau pesawat boleh sholat di atas pesawat, Bu? Tidak boleh, ya. Di dalam pesawat. Kalau di atas pesawat susah naiknya gimana? Di dalam pesawat. Nah, sholat di kendaraan itu sebenarnya syariatnya Rasul melakukan ketika safar. Itu dalam keadaan salat sunat saja. Kalau salat wajib tidak pernah. La yusallil maktuba 'alaiha. Rasul tidak melakukan salat fardu, salat maktubah, salat fardu, salat wajib itu di atas kendaraan. Selalu Rasul turun dulu dari untanya diikat, lalu kemudian selalu Rasul salat. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, sekarang gimana dalam keadaan safar salat di pesawat? Nah, tentu
Tidak bisa kita memaksakan parkir dulu pesawat sebagai Rasul memarkir untanya untuk sholat wajib. Maka mengambil kepada syariat sholat sunat Rasul melakukan di atas kendaraannya, di atas untanya, maka kita boleh sholat wajib pun di dalam pesawat. Kalau memang tidak memungkinkan, nanti sholat di darat. Ini sering kami alami ya, saya alami kalau umroh penerbangan jam 11 nyampe ke Madinah itu kalau direct dari Jakarta ke Madinah itu maghrib jam 6, bahkan keluar jam 8, jam 9 malam mengurus koper dan sebagainya. Maka otomatis duhur dan asar itu di pesawat. Dan nggak mungkin sampai darat waktunya masih ada karena sampai darat sudah lewat maghrib. Nah, maka sholat saja di pesawat. Itu kondisi darurat. Karena kondisi Rasulullah sesungguhnya melakukan sholat itu di kendaraan dalam keadaan safar. Itu poin dari hadis ini ya. Nah, yang kedua dari hadis ini bahwa Rasulullah melakukan sholat sunnah di kendaraan. Tapi sholat sunat di sini adalah sholat sunat bukan rawatib. Karena rawatib tadi tidak dilakukan. Jadi apa? Wa yutiru alaiha, sholat witir. Mungkin perjalanannya sudah tengah malam atau sepertiga malam ya. So, melakukan sholat witir, begitu subuhnya tiba, nah, berhenti. Untanya ditambatkan, Rasul sholat di darat, tidak di atas untanya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara farada an yatawwa istaqbala bina qatihi al-qiblah. Fakabbara summa salla haitsu wajahu ruqaban. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW karena ida safaro apabila beliau safar farada ayat tawa'a dan beliau ingin melakukan salat sunat atau tawu itu adalah salat sunat istaqbala maka dia menghadap binaqatihi al-qiblah dengan untanya itu ke arah kiblat. Summa salahi wajahu ruqabahu lalu kemudian dia mengarah kemana unta itu pergi. Jadi misalkan kita di kendaraan Pak dan tahu arah kiblatnya, kendaraan kita maju ke sana, kiblat itu di sana, maka saat takbir kita menghadap kiblat Allahu Akbar ke sini, lalu kemudian sholat kemana arah itu pergi. Jadi Rasulullah ketika di atas untanya, istaqbala binaqatihi al-qiblah, menghadap kiblat dulu Allahu Akbar, lalu kemudian summa shalah hatta haitsu wajhahu ruqabahu. Lalu dia sholat kemana arah unta itu? Kalau kita pakai mobil kan Pak, kiblatnya ke sana, itu mobil bolak-belok nanti. Ya, maka kita ikut aja kemana arah itu mobil. Dia belok kanan, belok kiri, nanjak dan seterusnya. Tapi saat takbir, kita menghadap kiblat. Kalau kita tahu kiblatnya. Kalau tidak tahu gimana? Di pesawat. Nggak jelas kiblatnya mana. Tunggul gitu. Itu juga jauh udah kelewat. Ya fa'ina matawal sama wajhullah, kemanapun kau menghadap di situ ada Allah, menghadap saja, silakan kemana kita menghadap. Kalau memang tidak tahu kiblatnya, kalau tahu menghadap kiblat dulu, lalu menghadap ke arah kemana kendaraan itu pergi. Yang ketiga, wa kana yusalli tatawwu' bil lail wan nahar ala rihalatihi fis safari qabla ay wajhi tawajjahtu bihi. Nah, ini adalah Nabi SAW yusalli tatawwa bil lail. Rasulullah SAW salat malam wan nahar dan siang ala rahilatihi di atas kendaraannya fis safari dalam perjalanan. Qabla ay wajahu wa tawajjahtu bihi wa tawajjat bihi ya. Kemana saja kendaraan itu menghadap qabla ayat jihad tahu tawajjahat bihi. Jadi menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Fayarka'a wa yasjudu 'alaiha, lalu ruku dan sujud. Ima awaja'ala sujuduhu afadha min ruku'ihi. Ya, kemudian Rasulullah menjadikan ruku dan sujud itu lebih rendah daripada rukunya. Sujud lebih dari ruku. Ini mungkin kalau saudara di kendaraan seperti ini Pak, Allahu Akbar, ini seperti duduk.
kemudian ruku lebih rendah posisinya dari duduk, i'tidal, sujud lebih rendah dari posisi ruku. Nah, seperti ini kalau kita sholat di kendaraan, gitu ya, nanti dalam bis atau dalam pesawat, atau kalau Rasulullah ini di atas untanya. Terakhir, awqatil munha anis salati fiha, waktu yang dilarang untuk sholat di dalamnya. Jadi waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatu ba'da salatil asr hatta taghrubu syamsi wala salatu ba'da salatil fajr hatta tatlu'a syamsi. Ada dua waktu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih yang dilarang. Dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da salatil asar, tidak ada salat setelah salat asar. Artinya tidak ada ba'da asar hatta taghrubu syamsi, sampai matahari terbenam, sampai waktu maghrib. Wala salatu ba'da salatil fajr, dan tidak ada salat setelah salat fajar hatta tatlu syamsi, sampai matahari terbit. Nanti terbit disebut dengan waktu syuruk atau isyraq. Sebelum waktu syuruk tiba tidak ada salat sunat. An Ali annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatu ba'dal asri illa an takuna syamsi bayda'a naqihi murtafi'atun. Rasulullah, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an salati ba'dal asri, dari salat setelah asar, illa an takuna syamsi bayda'ahu, kecuali keadaan matahari masih memutih, naqiyatun murtafi'atun, dan masih meninggi. Jadi tidak ada sholat pada asar, ya, kecuali mungkin dalam kondisi tertentu asarnya agak panjang. Jadi kalau musim panas, setahu saya di Arab sana Pak, maghrib itu masih terang. Kita pernah umroh musim panas Juni, Juli, itu azan maghrib itu jam 7 sampai hampir setengah 8 azan maghrib Pak. Dan itu masih terang. Nah, kalau itu memang sudah masuk waktunya, walaupun masih terang, irtafa'u baydha istilahnya, ya karena sudah masuk waktunya maghrib, boleh. Berarti sholat qobliyah maghribnya kalau mau dilakukan. Tapi kalau belum, ya artinya belum waktu matahari terbenam, maka tidak ada sholat sunat ba'diyah di situ. Qobliyah ba'diyah ataupun tidak ada sholat sunat yang dilakukan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi ilmu. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit atau 14 menit ya. Silakan Ustaz Uus. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di sesi tanya jawab ya, insyaallah ada waktu 10 sampai 15 menit. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah. Saya buka termin yang pertama. Dari masjid terlebih dahulu. Ada yang sudah angkat tangan. Pak Darson, silakan. Pak Darsono sudah ngacung. Ada mic. Itu aja. Biar kedengaran deh yang di rumah. Ya, makasih Ustaz. Mohon apa istilahnya ya, pencerahan yang lebih pasti. Berapa kita kalau dalam kondisi safar, misalnya kita bepergian lebih dari 3 hari, katakanlah 10 hari, dan termasuk haji 4 bulan, apa kita kondisi safar terus, sehingga kita harus sholat jamak qashar gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, yang dilarang sholat setelah subuh dan setelah asar itu hanya qobla dan yang mengikuti sholat wajib atau sholat sunat yang lain. Yang dilarang setelah subuh maupun setelah asar itu sholat sunat yang lain apa enggak boleh juga, atau kecuali hanya rawatib. Ya. Makasih Ustaz. Baik. Ada dua. Pertama, batasan hari berapa lama termasuk safar. Yang kedua adalah apakah yang terlarang ini hanya ba'diyah atau salat-salat sunat lain. Baik, yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan berapa lama, tidak ada hadis yang spesifik menyebutkan berapa lama masa safar itu.
Walaupun beberapa pendapat, misalkan dari Syafi'iyah, itu yang disebut safar itu 3 hari 3 malam. Jadi lebih dari 3 hari bukan safar lagi. Tapi kalau kita lihat beberapa riwayat, Rasul pernah 18 hari di Mekah. Hadisnya sahih. Dalam peperangan itu pernah lebih dari 20 hari. Para sahabat dan Rasul peperangan pindah-pindah tempat dan selama peperangan itu juga melakukan safar. Artinya safar ini tidak terkait dengan jumlah hari, tapi terkait merasa sedang safar berjalan jauh atau tidak. Itu ya. Artinya kembali ke niat kita, Pak. Ada orang yang ketika haji, ketika umroh itu, kan umroh hanya 9 hari, dia full melakukan jama qashar. Karena mengambil bahwa ini sedekah dari Allah, bahwa bagi yang safar lebih utama menjama qashar, dia ngambil full. Bahkan di haji pun yang 40 hari itu full jama qashar ada. Ya tentu ini satu pendapat yang juga boleh dihargai, dihormati. Ada juga yang tadi rata-rata mengambil 3 hari. Karena udah lewat 3 hari, udah ikut mukimin saja. Jadi tidak menjamak qashar lagi gitu, ikut mukimin. Nah itu sekali lagi tinggal kita pilihan mengambil mazhab mana. Setahu saya mazhab Hanafi itu diantaranya membolehkan safar itu sepanjang dia merasa perpergian. Artinya tidak ada batasan waktu memang, apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, selama merasa safar, bukan merasa menjadi mukimin, maka itu boleh. Itu kalau mengambil Imam Syafi'i itu maksimal 3 hari. Udah lewat 3 hari 3 malam, maka dia ikut kepada yang mukim. Kecuali pindah perjalanan lagi. Ya udah lewat 3 hari di Madinah, maka selama hari keempat udah ikut jadi mukim sebagai penduduk Madinah. Lalu kemudian pergi ke Mekah. Di Mekah safar lagi tuh. Udah lewat 3 hari, baru kemudian dia mukim lagi. Gitu. Tapi tidak terlarang juga. Ada yang memang ngambil tam saja ketika di Mekah di Madinah. Karena ngambil keutamaan sholat berjamaah, ngambil keutamaan melangkahkan kaki ke masjidnya, ngambil keutamaan qobliyah badiahnya, ngambil keutamaan sholat-sholat sunnah yang lainnya, itikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawinya, maka itu pun boleh. Sekali lagi, ini sodako, namanya sodako bisa diambil, bisa tidak, dan juga bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perjalanan kita. Itu Pak, kurang lebih. Yang kedua terkait apakah sholat rawatib saja. Jadi berdasarkan hadis tadi ya, baik nomor 1 maupun nomor 2 yang kita kaji tadi, bahwa yang dimaksud di situ adalah nafilatul ratibah. Jadi sholat ba'diyah. Ba'diyah asar maupun ba'diyah subuh, intinya tidak ada dan terlarang melakukan itu. Jadi tidak apa-apa melakukan sholat sunat seperti tahiyatul masjid, kemudian juga sholat witir, syukurul wudu, sholat tahajud dalam keadaan safar tidak apa-apa. Dan Rasul melakukan tadi ya, Rasul melakukan 2 paling tidak yang disebutkan dalam hadis yang kita kaji tadi adalah sholatul witir wal fajar. Rasul melakukan sholat witir dan qobla subuh, itu tidak ditinggalkan dalam perjalanan sekalipun. Tapi sholat rawatib lain tidak dilakukan, termasuk tidak boleh ba'da subuh dan ba'da asar. Begitu. Silakan Ustaz. Baik, satu lagi Pak Haji. Mohon maaf ini mic-nya tidak sampai Pak Haji. Kabelnya nggak sampai Pak. Tidak sampai. Ya, mangga Pak. Ya. Kemudian yang kedua, tadi Bapak katakan bahwa kalau dia digabung, kemudian yang ketiga, kita belajar kadang-kadang itu sholat dengan orang lain. Iya. Di kampung, kalau kita bisa itu, jadi bisa melaksanakan dari kita ingin bergabung. Baik.
Baik Pak, pertama tentang jarak. Jadi jarak ini pun tidak ada jarak yang ditentukan oleh Rasulullah secara tekstual dalam hadis. Sekian kilo. Dalam hadis itu pernah Rasul melakukan perjalanan salah satu farsah, 3 farsah. Satu farsah pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan satu farsah itu 15 kilo, ada yang mengatakan satu farsah itu 5 kilo, ada yang mengatakan satu farsah itu juga 30 kilo, beda-beda. Nah, kalau beberapa pendapat ulama, misalkan Imam Syafi'i atau Hanabilah itu mengatakan jarak minimum itu 98 kilo. Ada yang menyebutkan 95 kilo. Ya, itu pun sekali lagi tidak mutlak angka itu istihad saja. Ya, pendapat lain ada yang mengatakan selama dia merasa safar, merasa melakukan perjalanan jauh, maka dia termasuk safar. Misal Pak, kita ke Jakarta, orang Bandung yang ke Jakarta sudah karena bukan orang Jakarta, kita orang Bandung ke Jakarta itu safar. Karena kita merasa perjalanan jauh, tapi ada orang yang LDR gitu ya. Tinggalnya di Bandung, kerjanya di Jakarta, dan itu sudah rutinitas. Jadi sudah rumah kedua di Jakarta itu. Dalam sepekan itu setengah pekannya di Bandung, setengah pekannya di Jakarta. Maka, dan itu bukan sehari 2 hari, bukan perjalanan sesekali. Dia berpuluh-puluh tahun bekerja seperti itu. Maka dia nggak safar lagi. Karena dia sudah tidak merasa bepergian. Nah, itu sudah jadi rumahnya juga. Nah, itu terkait jarak. Jadi tidak ada jarak yang menentukan. Walaupun sebagian ulama beristihad di atas 90 kilo baru termasuk kepada safar. Kalau kurang mah jangan. Begitu. Walaupun ada sekali lagi karena salah satu farsyat itu 3 parsa itu, satu parsa diambil 5 kilo, 15 kilo udah masuk. Sehingga ada yang dari sini ke Banjaran aja dijama. Dari sini ke Soreang aja dijama. Ada yang berpendapat seperti itu. Boleh aja Pak, karena hadis 3 parsa itu hadis riwayat Muslim, itu sahih. Itu pendapat sekali lagi. Kita boleh ngambil yang mana saja. Yang kedua apa tadi Pak? Saya lupa. Oh iya, ikut kepada yang mukim. Nah, bagi yang safar ikut kepada yang mukim, maka boleh mengikuti. Jadi gini Pak, yang safar ini boleh jadi makmum, bahkan boleh jadi imam. Nah, satu ya, bermakmum kepada yang mukim, kita yang safar, maka ikut 4, karena yang mukim pasti 4. Duhurnya 4, maka setelah itu kita berdiri tambah 2 rakaat, jama asarnya kosor sendiri. Berarti nggak ikut makmum, karena makmumnya 4 udah selesai. Jadi boleh 4-2, berarti 4 ikut yang mukim, 2 kita sebagai musafir. Bagaimana kalau imamnya musafir, makmumnya mukim? Itu pun boleh. Misal Pak, wah ini ulama yang datang ke masjid kita hormati sebagai imam. Ustadz Adi Hidayat datang ke Bandung, beliau orang Bekasi. Kalau Ustadz Adi, saya mau dikosor, ya silahkan, dia jadi imam. Dia 2 rakaat, kita makmum nambah 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat. Itu boleh, itu Pak. Bermakmum kepada yang safar, atau yang safar bermakmum kepada yang mukim. Walaupun kalau melihat keutamaan, tentu kita sudah bahas di bab sholat berjamaah, lebih utama imam itu yang mukim. Kita sering sebut, so imam saha ya, so wibul bayat. Karena lebih utama Pak. Karena Rasul bersabda, ahaku imam ala qaumin minhum. Yang lebih berhak jadi imam dalam satu kaum adalah kaum tersebut. Jadi kalau kita orang Cianjuang, Pak, siapa yang berhak jadi imam di Cianjuang ini? Orang Cianjuang. Orang Jakarta safar ke Cianjuang, dia makmum kepada orang Cianjuang. Walaupun mungkin, dia lebih pintar, lebih baik. Tapi tidak terlarang juga. Oh, dia mau ulama, dia orang lebih fasih, nggak apa-apa dijadiin imam. Atau bisa saja dia ikut mukim. Artinya ngimamnya dia 4 dulu. Nanti kalau dia menjama tambah 2, itu pun boleh. Jadi dia ikut mukim dulu sebagai imamnya, diempatkan dulu. Nanti 2 sebagai safarnya, itu boleh. Begitu.
Ya, yang dimaksud jama itu menggabung, Pak. Dijabung. Jama itu menggabung. Dua sholat di satu waktu. Duhur asar bisa di waktu duhur, disebut jama takdir. Duhur asar bisa di waktu asar, namanya jama takhir. Jadi kalau adanya kosor itu karena adanya jama. Gitu. Jadi jama kosor. Jadi tidak bisa mandiri. Sholat duhur 2 rakaat. Nanti asar 2 rakaat. Tidak. Kecuali hanya satu disyariatkan ketika di Mina. Rasulullah mengkosor tanpa menjama. Duhur 2, asar 2, maghrib 3, Isya 2, di waktu Isya, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar. Kecuali di Mina. Itu ada hadis khusus dalam pelaksanaan ibadah haji, tapi di luar itu Rasul melakukannya di jama dan di kosor. Begitu, Pak. Baik, dari chat. Dari Bu Tuti, Ustadz kalau sholat rawatib boleh nggak ditangguhkan karena ada tamu, nanti setelah tamu pulang baru dilaksanakan. Yang kedua dari Bu Sri, boleh nggak sholat duha setelah asar? Kalau sholat duha waktu safar. Oke. Ya, boleh. Baik, yang pertama dari Bu Tuti, sholat rawatib boleh ditangguhkan karena ada tamu sebelum sholat wajibnya dilakukan. Kalau qobliyah rawatibnya Bu ya, sebelum Ibu sholat duhur, ada tamu nih, nerima tamu dulu, maka boleh terima tamu dulu, nanti kemudian qobliyah, lalu sholat duhur. Ya, karena terima tamu dulu, mungkin harusnya duhur jam 12, Ibu setengah 1 baru duhur. Karena terima tamu dulu, lalu kemudian qobliyahnya gimana, mau qobliyah dulu, boleh. Ba'diyah gimana? Misalkan beres sholat, tiba-tiba ada tamu, melayani tamu dulu, ngobrol dulu lama. Belum ba'diyah, lalu ba'diyah. Itu terkait waktu, Bu. Yang namanya rawatib itu adalah berkaitan, tidak terlalu jauh. Mungkin kalau nerima tamunya sekedar buka pintu, ngobrol sebentar, suruh duduk, lalu kita ba'diyah, boleh. Tapi kalau udah ngobrol saja, mengalor ngidul gitu ya, dan sebagainya, tadi belum qobliyah baru ba'diyah, ini nggak boleh, Bu. Udah terlalu jauh. Gitu ya. Walaupun sekali lagi juga tidak ada batasan waktu, tapi dimaksud dengan ratiban, tartib itu sangat dekat. Jadi tidak boleh terlalu jauh. Begitu Bu, ya. Dari Bu Sri tadi terkait apakah sholat boleh ya, tadi yang tidak boleh dalam keadaan safar itu atau yang tidak boleh, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah yang rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kalau sholat duha, tahiyatul masjid itu termasuk yang mutlak, yang terpisah dari sholat rawatib, maka boleh dulu. Dalam perjalanan Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat duha dalam perjalanan. Bahkan ketika sudah pulang dari perjalanan dan tidak sempat sholat duha, Rasul melakukan setelah pulang. Artinya kesimpulannya dua sebenarnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha dalam perjalanan, tapi tidak perjalanan Rasul pun kadang melakukan, kadang tidak. Gimana kalau kita melakukan rutin? Ya bagus, boleh, tidak masalah. Ya. Tapi dalam perjalanan Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Bahkan ketika Rasulullah tidak sempat di perjalanan sholat duha, besoknya ketika pulang, saat mukim Rasul melakukan sholat duha. Jadi sholat duha tentu sangat boleh. Dalam perjalanan, apalagi gitu ya. Tidak perjalanan pun baik untuk selalu kita jaga. Demikian, terima kasih. Ustadz Uus, sudah jam 6. Baik, karena sudah jam 6, kita akhiri untuk sesi pertanyaan. Dan kita sudah sampai di ujung acara. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup kajian ba'da subuh pagi hari ini. Ya, jazakumullah khairan katsir atas kehadiran Bapak Ibu baik yang ada di rumah maupun yang ada di masjid. Dan juga terima kasih atas ilmunya. Dan mudah-mudahan ya kita bertemu lagi besok dalam kajian ba'da subuh hari Ahad pagi bersama Ustadz Agus Al-Muhajir dengan kajian Sirah Nabawiyah. Baik, kita tutup dengan sama-sama kita bersyukur kepada Allah, membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, ada 29 yang tergabung, yang di Zoom, semoga ada manfaatnya ya. Atur nuhun.
Amin. Amin.